Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan nikmat yang kita terima dan diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri acara kita pada hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampukan menjadi umat beliau hingga akhir zaman dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu, kita buka kegiatan kita hari ini dengan memohon perintah Allah agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahannya. Kita sama-sama diberikan pemahaman dan yang terpenting adalah kita sama-sama diberikan kemampuan praktekannya. Baik, kita buka. Mari kita buka dengan rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat Nabi dan umur kitab surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengkosongkan gelas kita ya Bu, supaya apa? Supaya kita bisa menerima ibadah istighfar hari ini. Mohon kita sepakat dulu ya untuk kita bisa belajar bersama. Kita sepakati selama kita belajar HP boleh di silence dulu, supaya tidak saling mengganggu di antara kita. Baik, tanpa mengulur waktu, kajian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan. Ya, memang saya kemana-mana menyampaikan tentang masalah kehidupan. Kenapa? Karena banyak orang ya di dalam menjalani kehidupan itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mungkin yang apa yang Allah inginkan. Nah, kalau orang itu sadar nggak masalah Pak. Tapi kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa yang selama dia lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, jadi prinsipnya nanti kita akan diskusi dua arah. Saya tidak hanya satu arah saja. Di pertengahan Bapak Ibu bisa interupsi, bisa angkat tangan, bisa bertanya. Kalau itu sesuatu yang tidak jelas ya, Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya sebelum kita memulai ini masuk dalam teori, tolong dijawab dulu. Semua yang hadir di sini itu betul nggak? Pasti punya keinginan. Nah, dari rumah bisa ke sini itu kan didasari pasti punya keinginan kan? Nah, pertanyaan kedua, kalau nanti keinginannya tidak terwujud, ya bukan ini, makanya saya bilang teori dulu. Ayo, kita kupas dulu. Kan tadi saya bilang, coba jawabnya pakai kesadaran ya. Bahagia sih gimana? Iya, makanya ini coba saya ulang lagi. Baru kita mulai, udah. Ya, saya ulang lagi. Benar nggak Bapak Ibu kesini itu kan didasari pasti punya keinginan kan? Nah kalau nggak punya keinginan kan nggak mungkin kesini, betul? Nah sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalnya keinginan Bapak Ibu tidak terwujud,
biasanya bahagia atau tidak? Nah, tidak kan? Nah, akhirnya ya kan? Kan tidak kan? Ini jujur aja, masa Ustadz saya bahagia kalau keinginan tidak terwujud, kan nggak ada kan? Ngerti? Nggak, maksudnya itu biar paham dulu ya. Jadi ternyata orang itu akan tidak bahagia kalau keinginan dia tidak terwujud. Berarti sama dengan namanya apa? Masalah. Kan begitu kan? Ayo, siapa yang nggak setuju ini? Jadi yang namanya masalah itu salah satu definisinya apa? Nah, tidak terwujud keinginan. Misalnya ibu bapak ingin, atau misalnya ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, mbak-mbak berarti ya, mbak-mbak ya. Mbak-mbak tuh ingin misalnya secepatnya dapat jodoh, misal. Terus misalnya belum dapat, masalah atau bukan? Kenapa masalah? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Ya, santai deh. Jadi intinya semua orang itu pasti punya keinginan. Dan ketika keinginan dia tidak terwujud, itu namanya apa? Masalah. Tapi kalau terwujud, bukan masalah. Begitu ya? Nah, jadi saya simpulkan dulu. Jadi semua orang, siapapun orangnya pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Betul? Nah, pertanyaannya sekarang. Memang yang Bapak Ibu inginkan itu pasti yang terbaik? Nah, kok salah pusing lagi? Kan tadi kata Bapak Ibu, kalau hal itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan masalah. Betul kan? Sekarang pertanyaan saya, memang yang Bapak Ibu inginkan itu pasti yang terbaik? Iya. Iya, menurut Bapak Ibu apakah itu memang yang terbaik? Loh, Bapak Ibu aja ragu ini keinginannya baik atau enggak. Lah gimana ini? Hah? Enggak, memang yang menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu inginkan itu pasti yang terbaik. Pertanyaan saya, pasti yang terbaik? Enggak, pasti yang terbaik. Ah, bingung sendiri kan? Lah ini tuh Bapak Ibu tuh sadar gak sih? Loh, enggak, paham gak ini? Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang tahu bahwa keinginan kita itu baik atau tidak baik? Bener ya, saya kunci itu. Allah kan? Ya kan, memang Allah kan? Siapa yang tahu bahwa keinginan kita itu terbaik atau tidak terbaik? Allah, berarti kan bukan kita kan? Betul ya? Berarti nanti ketika keinginan kita tidak terwujud, kan misalnya saya ingin apa terus tidak terwujud, berarti Allah tuh menginginkan atau tidak? Ah, berarti ketika tidak terwujud itu sebenarnya terbaik atau bukan? Kalau ibu tahu itu terbaik, ayo dijawab sendiri ya. Nah, bingung nggak? Coba sama sekali. Lah bukan masalah disyukuri. Saya takutnya selama ini ketika keinginan Bapak Ibu tidak terwujud, Bapak Ibu kecewa kan? Berarti Bapak Ibu mengecewakan sesuatu yang terbaik kan? Sering nggak? Sering. Nah inilah maksud saya. Al-Baqarah 216. Ya, kita ke dapur ya. Udah tahu kalau belum terwujud itu yang terbaik, kenapa kecewa? Al-Baqarah 216. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ayo, terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi yang tahu yang terbaik itu siapa? Allah. Kalau ibu yakin saja ayat ini, satu ayat ini. Kalau Bapak Ibu yakin aja satu ayat ini, ada nggak orang yang kecewa? Selama ini masih ada kecewa? Kenapa nggak meyakini ayat ini? Hah? Belum tahu? Ayo, mulai mikir nih, pikirannya kan berbeda kan?
Lah iya, berarti kan sebenarnya antara ayat-ayat Al-Quran yang ibu baca atau sekarang ibu kaji atau ibu pelajari kan nggak nyambung dengan yang dihadapi sehari-hari kan? Padahal ketika keinginan kita tidak terwujud, menurut Allah baik nggak? Menurut kita? Ya kan? Lah, ya kan? Menurut Allah tadi baik nggak? Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut Allah tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah lebih mengetahui. Berarti yang tahu siapa? Berarti kalau orang kecewa tuh benar nggak dia sok tahu? Iya kan? Ibu sering sok tahu. Lah gimana kita bisa menjalani hidup yang disayang Allah kalau selama ini setiap keputusan Allah yang terbaik ibu abaikan, ibu merasa itu tidak baik. Kira-kira sikap seperti itu wajar atau kurang ajar? Loh, Allah memutuskan yang terbaik, terus ibu kecewa terhadap keputusan Allah yang terbaik. Kira-kira sikap begitu itu wajar atau kurang ajar? Jadi orang kecewa itu apa? Jadi bukan manusiawi ya, orang kecewa itu kurang ajar karena menganggap keputusan terbaik Allah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ibu sering begitu? Terus sudah begitu ingin ditolong Allah. Jadi banyak orang yang menjalani hidupnya saya bilang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang Allah beri. Akhirnya menderita atau bahagia? Jadi menderita itu salah siapa? Salah sendiri. Kenapa jadi nyalahin Allah? Kenapa jadi nyalahin takdir? Enggak, ibu tuh sadar nggak dalam menjalani hidup sebenarnya? Pingsan. Sadar nggak ini? Iya makanya sadar nggak sih ibu tuh dalam menjalani hidup sebenarnya? Karena kalau sadar itu pasti nggak akan ada kecewa. Karena ibu bapak yakin bahwa ketetapan Allah pasti yang terbaik. Apapun itu, meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, mudah-mudahan banyak sadarnya ya. Kasihan soalnya kalau nggak. Paham ya? Jadi intinya adalah di dalam menjalani hidup ini adalah bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Itu harusnya. Selama Bapak Ibu egois selalu ingin yang Bapak Ibu inginkan, maka Bapak Ibu akan selalu bermasalah dengan hidupnya. Mohon maaf. Sekarang, Bapak Ibu hidup tuh keinginan sendiri atau keinginan Allah? Apa dasarnya? Nah, kita nggak minta kan? Baik, hidup kita ini ternyata keinginan Allah. Karena Bapak Ibu juga nggak minta kan? Kan Bapak Ibu nggak minta jadi orang atau jadi pohon toge kan? Enggak kan? Iya kan? Bisa aja kan Allah buat Bapak Ibu jadi pohon toge, bisa kan? Iya, jadi satu, hidup kita ini ternyata Allah yang inginkan. Betul? Baik, sekarang. Kalau memang hidup kita ini Allah yang inginkan, berarti di dalam menjalani hidup itu harusnya mewujudkan apa yang Allah inginkan atau yang kita inginkan. Kalau memang hidup ini adalah keinginan Allah, harusnya Bapak Ibu itu fokus kepada apa yang Allah inginkan atau yang kita inginkan. Betul? Benar ya? Nah, udah pada sadar ini. Benar nggak? Allah yang menginginkan kita hidup. Berarti harusnya pertanyaannya hidup kita itu apa yang Allah inginkan. Betul? Setuju ya? Baik, sekarang. Ibu punya masalah itu ingin apa? Ingin apa, Mas? Selesai. Keinginan siapa? Saya ulang. Hidup kita adalah keinginan Allah, betul? Berarti harusnya kalau Bapak Ibu sadar hidup kita itu keinginan Allah, berarti fokus kita tuh mewujudkan apa yang Allah inginkan atau yang kita inginkan? Apa yang Allah inginkan kan?
Karena keinginan Allah pasti yang Nah, itu dulu dipegang ya. Nah, berarti apapun nanti yang menimpa kita, pertanyaannya apa yang Allah inginkan atau apa yang kita inginkan? Allah inginnya apa? Kan begitu harusnya kan? Bukan kita inginnya apa. Kan begitu harusnya. Baik. Bapak Ibu ketika punya masalah ingin apa? Keinginan siapa? Loh, kok nggak tanya Allah tuh inginnya apa? Kenapa kok jadi kita inginnya apa? Jadi selama ini kalau punya masalah tuh Bapak Ibu selalu inginnya apa? Loh. Wah, kacau ini cara berpikirnya. Nggak nyambung ternyata. Berarti keinginan Allah dan keinginan kita nggak sama dong selama ini. Nah, makanya Bapak Ibu jadi menderita. Karena keinginan Allah dan keinginan Bapak Ibu tidak sama. Akhirnya jadi menderita. Emang kayak gitu. Wah, nggak usia Bapak Ibu tuh berapa sih? Ya, jadi sekarang kalau nanti ada apapun ujian yang dihadapi itu pertanyaannya itu bukan saya ingin apa. Pertanyaannya itu apa yang Allah inginkan. Baru nanti nyambung. Kalau Bapak Ibu selalu saya ingin ini, saya ingin itu, nanti lelah sendiri. Pertama, kita juga nggak bisa memutuskan, betul? Karena keputusan tetap semua dimiliki Allah kan? Yang kedua pun kita tidak punya kuasa untuk ikut campur keputusan Allah, betul nggak? Berarti posisi kita tuh memaksa atau memohon? Nah, berarti ibu selama ini pasti nggak sadar kalau gitu. Ya, udah. Sekarang saya mau coba menyadarkan ya pelan-pelan ya, lewat ayat-ayat Al-Quran. Makanya tadi saya bilang kalau di pertengahan saya menyampaikan, misalnya ada yang nggak ngerti angkat tangan, nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa ya. Tapi intinya dasarnya harus menggunakan Al-Quran. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi saya ulang ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu kejadian apapun yang menimpa kita, pertanyaan pertama apa? Apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Contoh paling gampang. Kita tuh ingin bahagia nggak di dalam jalan hidup? Nah, pasti ya? Baik. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Nah, bukan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Masalah pikirannya. Hah? Sulit. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Kok untuk menjawab ini aja rumit gitu loh. Enggak, gini. Ini baru saya dapat klaster. Oke, gini. Coba gini. Ini jawabannya sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya A atau B, jawabannya A atau B ya. Jangan saya tanya A, B, jawabannya C gitu loh. Oke. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Baik. Kalau memang mudah, boleh nggak kita sedih di dalam menjalani hidup? Tapi masih ada yang sedih? Loh, katanya apa? Nah, berarti sulit dong. Bukan. Ini bukan. Nah, kan pertanyaan saya, kita setuju dulu. Menurut Bapak Ibu bahagia itu mudah atau sulit? Nah, ini benar, yang realistis gitu loh. Mudah atau sulit? Kalau mudah saya tanya, bagaimana caranya? Nah, sulit lagi ngejelasinnya. Wah, Mas Firman aja yang ngisi deh. Iya, saya tuh maksudnya tuh kita kasih pertanyaan, itu tuh maksudnya yang real saja, nggak usah yang teori-teori. Karena buat apa? Karena sekarang kan kita udah tua semua ini. Benar nggak?
Nah, tapi ya dewasa lah, dewasa. Dan kita akan ingin ke depan itu kan ingin bahagia kan Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kan Bapak Ibu menghadapi masalah setiap hari. Betul nggak? Misalnya contoh, kalau anak nakal itu Bapak Ibu tuh bahagia atau kesal? Nah, berarti nggak bahagia dong. Suami centil, bahagia atau kesal? Nah, itu loh maksudnya. Ngerti ya, Bapak? Kalau doa belum dikabulkan, bahagia atau kesal? Nah, jadi pertanyaan dari pembelajaran tadi itu kira-kira bahagia itu mudah atau sulit? Sulit ya? Setuju? Oke, sekarang tolong dijawab dengan kesadaran. Terus fungsinya Al-Quran itu apa? Serumit itu ya. Ayo, saya mau nanya ini. Tadi Bapak Ibu bilang dengan masalah yang dihadapi sulit, betul? Misalnya suami centil, anak nggak mau nurut, mertua galak, itu kan membuat Bapak Ibu tidak bahagia kan? Nah, sekarang pertanyaannya, terus fungsinya Al-Quran itu apa? Petunjuk untuk apa? Menjalani hidup supaya apa? Lah berarti kalau Bapak Ibu sulit, terus Al-Qurannya kemana? Nah, ini yang saya mau arahkan. Berarti kalau Bapak Ibu belum bahagia, ada yang salah dalam menjalani Al-Quran. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu biar manusia bahagia. Berarti kalau sekarang manusia masih menderita, ayo kita belajar bersama. Ini posisi Al-Qurannya di mana? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu ingin kita bahagia. 20 ayat 2, silakan. Surat 20 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad hidupnya bahagia atau susah? Baik, jadi Allah pun ingin kita bahagia atau menderita? Allah ingin kita bahagia. Kita pun kalau ditanya ingin bahagia. Logikanya berarti bahagia itu mudah atau sulit harusnya? Mudah. Tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana caranya. Nah ini saya mau kupas. Gimana sih caranya supaya kita tuh mudah bahagia dengan kondisi permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi kan? Misalnya hutang, masalah keluarga gitu kan? Atau misalnya masalah anak, masalah suami dan lain-lain. Ternyata kenyataannya manusia meskipun Allah ingin bahagia, meskipun Al-Quran Bapak Ibu baca, tapi kenyataannya Bapak Ibu juga ada yang bahagia, ada yang belum bahagia, ada yang OTW bahagia. Kan macam-macam. Betul ya? Nah, bagaimana kita menstandarisasi ini kan? Baik, sekarang. Kalau memang kita ingin bahagia, berarti saya akan mulai dari pertanyaan saya. Bahagia itu apa? Jangan-jangan nggak paham ini. Bahagia adalah perasaan yang menyenangkan. Ayo, loh. Mungkin nggak terpenuhi keinginan kita semua? Tidak, berarti bukan itu. Menerima? Suami selingkuh menerima? Oke, bukan itu. Ayo. Kan Bapak Ibu ingin bahagia kan? Baik. Bapak Ibu ingin bahagia kan? Oke, sekarang pertanyaan saya. Bahagia adalah takwa? Loh, definisi bahagia? Hah? Hah? Nggak ada? Oh, pantas. Nah iya kalau definisi bahagia aja nggak ngerti. Lah gimana mau bahagia Bapak Ibu aja definisinya nggak paham? Hah? Loh, saya tanya, benar nggak Bapak Ibu itu cita-citanya bahagia dunia dan akhirat? Nah berarti saya nanya dulu dok, bahagia adalah? Ayo cari di Google, ada juga di Google, mau cari juga. Nggak ada, karena definisinya harus Al-Quran. Wah.
Wah, gimana ini? Enggak, saya nggak percaya, saya percaya Al-Quran. Ayo, karena di Al-Quran ada. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, tambah bingung ini. Nggak, bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia? Kalau Bapak Ibu sendiri juga nggak mengerti bahagia itu apa. Padahal saya yakin yang hadir di sini termasuk saya pun kan ingin bahagia. Terus kalau bahagia nggak tahu gimana? Nih, kebanyakan jamaah saya tuh bilang, Ustadz saya tuh bahagia kalau keinginan kita terwujud. Padahal pertanyaan saya, mungkin nggak keinginan kita terwujud semua? Baik, yang kedua, Ustadz saya tuh bahagia kalau masalah saya selesai. Padahal selesai masalah satu, berarti bukan itu. Ustadz saya tuh akan bahagia kalau saya tidak ada masalah. Padahal semua manusia pasti ada. Nah, berarti itu bukan juga. Terus bahagia adalah itu efek dari bahagia tenang. Lah ibu aja nggak yakin jelasin bahagia apa? Loh jadi sudah sebesar ini ibu nggak ngerti bahagia itu apa? Biarin, biar mikir dulu Bapak. Loh terus Bapak Ibu menjalani hidup selama ini mau apa? Wah. Atau saya mau nanya nih, sebenarnya Bapak Ibu tuh tahu nggak? Udah gitu aja. Wusus. Hah? Jadi selama ini tuh cari apa? Nah terus kalau nggak ngerti bahagia itu? Ya udah, nggak apa-apa. Memang saya udah tebak, pasti Bapak Ibu tuh nggak ngerti. Kenapa? Karena selama saya keliling ke kota-kota di Indonesia pun sama. Jadi mereka bilang ingin bahagia, tapi mereka nggak ngerti bahagia itu apa. Kebayang nggak? Hah? Iya, hasil dari bahagia itu masuk surga. Jadi nggak tahu ya, bahagia itu apa ya? Nyerah. Ah? Nggak ngerti ya? Ya nggak ngerti aja biar dijelasin. Ya sudah, gini ya. Bapak Ibu silakan bantah. Apa yang nanti saya sampaikan bahagia itu apa? Cuma saya pasti pakai Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran bahagia itu apa sih? Padahal Bapak Ibu tiap hari minta dalam sholat. Bahagia itu adalah surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Silakan Mas Irwan dibaca. Setiap hari minta kok nggak paham. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus? Terus? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ah, kenapa Bapak Ibu minta kepada Allah supaya di jalan yang lurus? Agar Allah memberikan nikmat atau kebahagiaan. Jadi bahagia adalah ketika kita di jalan yang lurus. Berarti sekarang kalau Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, ngerti nggak? Terus lanjut, Mas. Jadi kita minta di jalan yang lurus, hasilnya bahagia. Terus? Ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi pilihan kita tuh apa? Lurus atau sesat? Kalau Bapak Ibu misalnya tersesat di dalam suatu kota, kira-kira tenang atau bingung? Jadi cirinya orang sesat apa? Kalau yang lurus, bahagia. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika punya masalah tuh bingung atau tenang? Berarti Bapak Ibu selama ini apa? Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu tuh tiap hari tuh minta kepada Allah kan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Emang kamu mau apa? Agar Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Kan begitu ya? Jadi menurut Allah, menurut Al-Fatihah, bahagia itu diproses atau dihasil?
Berarti kalau Bapak bilang, saya bahagia kalau masalah saya selesai. Salah atau tidak? Selama ini gimana? Padahal mau masalah selesai tidak selesai pun, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, kira-kira tetap bahagia nggak? Berarti yang penting tuh masalah selesai atau di jalan yang lurus? Selama ini. Sen kiri belok kanan. Jadi banyak orang tuh salah. Ustadz, kalau masalah saya selesai, saya bahagia. Enggak begitu. Karena kalau Bapak Ibu mau di jalan yang lurus, mau selesai atau belum selesai pun pasti bahagia. Mau ada masalah, tidak ada masalah pun, kalau di jalan yang lurus pasti bahagia. Tinggal sekarang, jalan yang lurus itu apa? Jangan-jangan nggak tahu lagi nih. Iya, itu hasilnya. Maksudnya jalan yang lurus adalah Oke, jadi intinya sekarang mulai paham ya. Jadi bahagia itu apa Bapak Ibu? Ketika kita di jalan yang lurus. Berarti mau masalah selesai atau belum selesai pun, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus bahagia nggak? Mau terwujud tidak terwujud apa yang kita inginkan pun, kalau kita di jalan yang lurus bahagia nggak? Jadi kata kuncinya di situ, ya. Tinggal sekarang gimana langkah demi langkah agar di dalam hidup ini kita semakin di jalan yang lurus. Baik, jalan yang lurus itu apa sih? Al-Baqarah ayat 38, silakan. Ya. Ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, barang siapa mengikuti Al-Quran, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, jadi kalau Bapak Ibu menurut Allah, kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, maka hidupnya apa tadi? Sekali lagi dibaca Mas Iman, barang siapa mengikuti Al-Quran? Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, apa kata Allah jaminannya? Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Berarti bahagia nggak? Mohon maaf, Bapak Ibu sekarang di dalam hidup masih ada rasa takut dan bersedih nggak? Masih. Berarti sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Nah ini, jadi jalan yang lurus itu apa? Mengikuti Al-Quran. Nah, berarti Bapak Ibu itu disuruh mengikuti atau berpikir? Selama ini dalam menjalani hidup Bapak Ibu mengikuti atau berpikir? Disuruh siapa? Loh, kan Allah nyuruh mengikuti. Kenapa Bapak Ibu berpikir? Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi prinsipnya, ayo sekarang kita belajar mengikuti Al-Quran. Karena janji Allah, kalau kita mengikuti Al-Quran, kita bahagia. Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Berarti ini ciri. Kalau Bapak Ibu sekarang masih ada rasa takut dan bersedih, ayo, berarti ini ada yang salah di dalam mengikutinya. Kan begitu aja kan? Jadi hidup tuh serumit yang dibayangkan atau tidak? Tidak. Tinggal bagaimana kita langkah demi langkah mengikuti kan? Baik. Cirinya orang mengikuti apa? Cirinya orang mengikuti. Kan barang siapa mengikuti Al-Quran, maka dia akan bahagia ya, tidak ada rasa sedih dan khawatir. Cirinya orang mengikuti apa? Ya, manut mengikuti kan. Cirinya orang mengikuti. 18 ayat 70. Ini cara-caranya dulu ya, saya lemparkan ya. Surat 18 ayat 70. Jika engkau mengikutiku. Baik, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, kalau kamu ngikuti saya, berarti harus ngikuti ya. Terus? Maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Cirinya orang mengikuti itu apa? Jangan banyak nanya. Kenapa doa saya belum dikabulkan? Jalani, bukan banyak nanya.
Bapak Ibu sering mengikuti atau banyak nanya? Kayak tamu aja banyak nanya. Jelas? Jadi cirinya orang mengikuti, ikuti saja. Apa yang Al-Quran sampaikan, jalani ikuti. Sesuai dengan Bapak Ibu sholat 17 kali, selalu mohon jalan yang lurus. Ya? Paham ini Bapak Ibu ini? Nah sekarang, kita bagaimana sekarang di dalam setiap ujian yang diterima oleh Allah, itu kita ikuti saja ya. Baik, 1. Kesadaran di dalam manusia. Ayat surat Al-Baqarah, ayat 155. Dan kami pasti akan memuji kamu. Stop. Dan kami pasti akan menguji kamu. Sekali lagi Mas Yuran. Dan kami pasti akan memuji kamu. Apa maksudnya ini? Pasti. Bisa menghindar? Bapak Ibu tahu ini? Semua manusia pasti akan diuji. Dan kita tidak bisa menghindar, betul? Berarti pertanyaannya, Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu itu pasti akan diuji? Loh, Bapak Ibu tahu nggak bahwa Bapak Ibu hidup itu pasti akan diuji? Tahu? Kalau tahu, harusnya pas ada ujian, itu biasa saja atau bermasalah? Lo kan tahu, benar nggak? Misalnya gini, ya, Bapak Ibu pas mau keluar ruangan ini tahu mendung, ya. Ketika Bapak Ibu tahu mendung, terus Bapak Ibu jalan hujan, Bapak Ibu kaget atau biasa saja? Kenapa? Sudah tahu pasti hujan. Bapak Ibu tahu nggak hidup itu pasti akan diuji? Tahu? Nah kalau tahu itu berarti kaget atau biasa saja? Nah kalau misalnya yang sedih kaget itu dia tuh tahu atau nggak tahu? Pura-pura nggak tahu. Lo harusnya biasa saja karena semua manusia itu pasti akan diuji. Biasanya tuh ujian tuh enak atau tidak enak? Lah itu tahu juga. Baik, dan kami pasti akan menguji kamu. Terus? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tahu nggak akan diuji seperti ini? Sudah mengalami? Berarti benar kan? Benar kan Bu? Sudah mengalami kan? Kalau sudah tahu dan sudah mengalami, harusnya nggak apa-apa atau menderita? Lah, makanya tadi kata kuncinya ikutilah. Berarti meskipun nanti Bapak Ibu diuji, ikuti saja dulu. Kan begitu kan? Sampai nanti cerita Al-Quran itu seperti apa? Baik, diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Terus bagaimana? Biasanya orang sedih atau bahagia? Sedih ya? Tapi kita menurut Al-Quran lihat, kalau Bapak Ibu ingin bahagia apa yang dilakukan? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi orang sabar sedih atau bahagia? Berarti ketika Bapak Ibu sedih itu sabar atau enggak? Berarti salah siapa? Jadi ternyata Bapak Ibu, selama ini tuh orang membaca Al-Quran. Tapi orang nggak menyadari dan mengerti. Maksud Allah memberikan contoh soal ini itu maksudnya, nanti saya akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Tapi tenang saja, kalau kamu sabar, kamu tetap akan bahagia. Berarti masalah itu jadi masalah nggak buat orang sabar? Nah, berarti akan menjadi masalah buat orang yang tidak? Nah, Bapak Ibu selama ini sabar atau enggak? Salah sendiri. Nah, cuman pertanyaannya gini, selama ini Bapak Ibu ketika misalnya orang menyuruh Bapak Ibu sabar, pernah nggak Bapak Ibu tanya balik? Baik Ustadz, saya ini Ustadz nyuruh saya sabar, tapi saya bukan orang sabar. Pernah nggak Ibu tanya, gimana sih caranya? Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Jadi yang pertama Ibu tanya kepada orang yang nyuruh sabar itu, tanya caranya bagaimana, bukan hanya disuruh.
Pertanyaannya, selama ini tuh diajarkan caranya atau cuma disuruh? Kalau disuruh, anak kecil juga bisa nyuruh, Bu. Jadi ketika orang nyuruh Bapak Ibu sabar, itu langkah kedua tuh ibu tanya caranya bagaimana. Nah, saya ini bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Nah, ibu tanya caranya, bukan hanya disuruh. Nah, ini nanti saya jelaskan. Baik, jadi pertanyaan saya, berarti kenapa kita harus jadi sabar? Karena hanya dengan sabar saat kita menjalani masalah, kita tetap bahagia. Kenapa orang sabar itu menjalani masalah tetap bahagia? Al-Baqarah 153. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar itu di dalam menjalani hidupnya tetap bahagia, Bu? Innallaha ma'asabirin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar yang benar itu bahagia atau menderita? Jadi kalau sekarang ibu merasa sabar tapi menderita, sabar atau bukan? Bukan. Karena sabar yang benar itu harusnya bahagia dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ada batasnya nggak? Nah, selama ini? Lah bukan. Rumusnya sabar itu bersama Allah. Kalau orang bersama Allah pasti bahagia dong, betul? Nah berarti kalau sekarang ibu bilang bahwa sabar itu ada batasnya, kalau kamu ya saya kurang sabar apa lagi, itu tuh sebenarnya itu dia tuh sabar atau bukan? Bukan. Nah selama ini tuh ibu begitu atau tidak begitu? Berarti tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa sabar itu bahagia kan? Bukan sesak napas, kan gitu aja kan? Bukan penderitaan, bukan menahan juga. Karena menurut Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira kalau Allah bersama kita, doa kita mudah dikabulkan nggak? Masalah kita mudah selesai nggak? Itu jadi cirinya kita sabar yang benar itu pasti masalah selesai, doa mudah dikabulkan, gitulah Bapak Ibu. Jadi selama ini Bapak Ibu nggak diajarkan caranya sabar ya, hanya cuma disuruh ya. Oh, sudah berapa tahun? Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi praktekkan sabar yang benar sampai benar-benar ibu merasa bahagia. Ya, sekarang gini, seberat apapun Bapak Ibu menjalani suatu permasalahan, ya, kalau Bapak Ibu sabar, masalah nggak? Seberat apapun Bapak Ibu menjalani suatu ujian atau permasalahan, kalau Bapak Ibu sabar, masalah nggak? Berarti yang menjadi masalah itu karena masalahnya atau karena tidak sabarnya? Nah, jadi salah siapa? Jadi bukan masalahnya yang bermasalah. Masalahnya itu kita tidak sabar di dalam menjalani masalah itu. Enggak, karena ternyata logika Al-Quran dengan logika kita tidak sama selama ini. Makanya kita menderita terus. Jelas? Ya, silakan. Berkaitan dengan bersama ya. Allah bersama orang-orang yang sama. Betul. Ini sebenarnya kita itu sudah menerima. Tapi kalau menerima pakai tapi. Penjelasan bersama. Jadi Allah bersama orang-orang yang sama. 50 ayat 16. Silakan. Saya jawab pakai Al-Quran saja. 50 ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Terus? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi sebenarnya Allah sudah dekat belum, Pak? Allah sudah dekat belum? Sekali lagi masih orang baca. Dan sungguh
Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Terus Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. manusia sudah dekat, Allah sudah dekat belum? Sekarang saya balik, tapi apakah kita sudah merasa dekat? Terus siapa orang-orang yang merasa dekat kepada Allah? Orang-orang yang sabar. Berarti kalau Bapak Ibu tidak sabar, dekat atau jauh? Ya sudah, salah sendiri. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jadi di dalam Al-Quran itu sebenarnya semua ada penjelasannya. Berarti ketika Allah mengatakan Allah bersama orang marah, kalau yang marah-marah dekatnya sama siapa? Nah, itu tahu juga. Berarti Bapak Ibu tuh ketika ada kejadian apapun, pilih sabar atau pilih marah? Dimaki-maki suami, ayo sabar atau marah? Nah, terus gimana mau mempraktikkan ayat ini? Ya. Kan itu cuman suatu yang jelas, nyata, kan begitu kan? Ayo. Ya, silakan. Sebentar Bu. Ya, gimana? Terus? Baik. Saya gini aja lah. Rasulullah sama kita udah jauh sekali ya Bu ya. Jadi sedihnya Rasulullah, jangan Rasulullah aja sedih, saya juga sedih, jangan begitu polanya. Itu secontoh Rasul. Kalau saya menangkapnya, Rasul itu hanya mencontohkan bahwa tetap manusia itu ada rasa kesedihan. Tapi bukan mentolerir sedih itu manusiawi gitu loh Bu. Pertanyaan saya, ketika Allah menetapkan sesuatu yang terbaik, terus ibu sedih, kira-kira posisinya jadi apa kalau begitu? Berarti ibu tidak menghargai apa yang Allah tetapkan kan? Nah, di situ sebenarnya permasalahannya. Makanya sekarang yang kita fokuskan minimal adalah bagaimana ketika Allah menetapkan suatu keputusan. Minimal kita meskipun misalnya sedih pasti ada ya, tapi secepatnya kembali bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Karena perbedaan orang yang beriman dan kafir itu di mana? Akhlak saat Allah memberikan ujian. Ketika orang beriman diuji oleh Allah, dia tetap yakin Allah pasti menolong dia. Tapi ketika orang kafir diuji Allah, orang kafir bilang, loh kenapa Allah begini? Kan begitu kan? Nah saya takutnya ibu ngaku beriman, tapi cirinya seperti orang. Saya buktikan ya. Lihat, cirinya orang kafir. Surat 3 ayat 156. Bukan tidak boleh sedih, tapi secepat apa kita kembali bahwa itu adalah kesadaran itu atas izin Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan. Janganlah kamu seperti apa? Orang kafir. Apa sih cirinya orang kafir? Yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Coba kalau kemarin teman saya nggak pergi, mungkin dia nggak mati. Coba kalau saya nggak bisnis, mungkin saya nggak ketipu. Bener nggak ini? Ini omongan siapa? Orang kafir ya? Coba kalau kemarin saya mungkin secepatnya bawa suami saya ke dokter, mungkin suami saya nggak meninggal. Ini omongan siapa? Orang kafir. Kenapa Allah buat itu? Terus lanjut. Dengan perkataan yang demikian itu karena Allah tidak menimbulkan rasa penyesalan di hati. Jadi cirinya orang kafir itu apa? Bapak Ibu masih ada rasa menyesal? Berarti Bapak Ibu selama ini golongan apa? Ayo. Mau ngomong manusiawi? Saya ngerti. Mau ngomong manusiawi?
Saya buka lagi ayatnya nanti. Jadi ternyata hal-hal yang menurut Bapak Ibu khawatir manusiawi, terus misalnya, sedih, iya, tapi pertanyaannya secepat apa? Apakah terus tenggelam dalam kesedihan? Kalau tenggelam terus pada kesedihan, terus ketetapan Allah yang terbaik itu di mana? Keyakinan kita kepada Allah itu di mana? Nah, ini yang harus kita perbaiki lewat ayat-ayat Al-Quran. Terus kalau begitu biar nggak menyesal, apa ayat yang menguatkan kita, kan begitu kan? Surat 3, 154-nya. Tapi yang paling bawah katakanlah Muhammad ya. Mas Iwan langsung aja. 154. Ya, 154-nya. Tadi kan 156. Dan Katakanlah Muhammad. Yang paling bawah. katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, Meskipun Bapak Ibu tidak pergi, meskipun Bapak Ibu tidak bisnis, meskipun Bapak Ibu tidak jalan kemanapun, terus misalnya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. ngerti Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu mau tidak bisnis pun, kalau Allah tetapkan tertipu, tertipu. Bapak Ibu tidak sakit pun, kalau Allah tetapkan mati, tetap mati. Itu namanya ketetapan. Nah, saya mau nanya, sejauh mana Bapak Ibu menghormati ketetapan Allah? Atau hanya terus dengan penyesalan? Itu maksud saya. Makanya kita perlu belajar ilmu Al-Quran tuh begini. Jangan-jangan Al-Quran cuma dibaca, tapi akhlak Bapak Ibu di dalam menjalani tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi menyesal itu sebenarnya kurang ajar atau wajar? Kurang ajar. Bapak Ibu sering menyesal? Sering. Sebenarnya kalau saya tarik, kan menyesal itu tidak hormat terhadap keputusan Allah kan? Maaf ke Allah, bukan ke saya. Baik, tadi saya ulang ya. Jadi prinsipnya mau kita belajar tentang ilmu kehidupan, ini masih prolog ini? Belum masuk materi? Ya? Mau belajar tentang ilmu kehidupan? Berarti goalnya apa? Bahagia di dalam menjalani hidup dengan keadaan apapun. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, mau sendiri, mau berdua, mau suami selingkuh atau tidak selingkuh, harusnya yang benar tetap bahagia. Lo bisa nggak di dalam Al-Quran? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nanti saya buktikan ayat-ayatnya. Silahkan bantah. Ya. Setuju? Oke ya? Oke, sekarang. Jadi tadi apa kata-kata pertama adalah apa tadi? Ternyata bahagia itu kalau kita di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berarti kita harus mengikuti Al-Quran. Baik, berarti langkah demi langkah bagaimana mengikuti Al-Quran. Satu, tolong. Ketika Al-Quran mengatakan A, Bapak Ibu ikuti saja. Ya, baik. Sekarang, semua manusia pasti akan diuji oleh Allah. Setuju? Pertanyaan kedua, benar nggak ketika manusia diuji itu pasti? Betul? Berarti kalau seperti itu, Bapak Ibu tuh mewujudkan keinginan Allah atau keinginannya sendiri? Dari kapan itu? Makanya akhirnya Bapak Ibu menderita. Ketika Bapak Ibu hanya fokus apa yang ingin diinginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Jadi kita fokusnya bagaimana sekarang? Setiap ujian yang menimpa kita, pertanyaannya adalah apa yang Allah inginkan. Baik, ketika kita diuji, sebenarnya apa yang kita inginkan apa tadi? Solusi atau jalan keluar, betul? Setiap orang ketika punya masalah, pasti menginginkan bagaimana jalan keluarnya. Nah, sekarang Allah memberikan ujian masalah itu apa yang Allah inginkan? Salah satunya 65 ayat 2. Ya. Langsung bawahnya saja, Mas. 65 ayat 2, silakan. 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Baik, di sini Allah berfirman apa? Kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah
membukakan jalan keluar. Jadi ketika kita diuji oleh Allah itu, fokus kita bagaimana mencari jalan keluar atau bagaimana bertakwa? Selama ini. Loh, aturan di Al-Qur'annya apa? Bertakwa baru dapat jalan keluar. Loh, berarti Bapak Ibu nggak ngikuti aturan selama ini? Jadi salah satu tujuan Allah menguji supaya kita untuk apa? Bertakwa. Berarti Bapak Ibu fokus bagaimana bertakwa atau fokus bagaimana cari jalan keluar? Kalau sudah bertakwa, kira-kira Allah kasih jalan keluar nggak? Kenapa? Nah, percaya janji Allah. Ntar, saya mau kunci. Ini jangan ngomong percaya. Percaya nggak janji Allah? Kalau percaya masih dipertanyakan nggak? Nah, kalau udah pakai seharusnya berarti sebelumnya ini. Kalau Bapak Ibu percaya janji Allah masih perlu dipertanyakan nggak? Terus kenapa selalu bilang kenapa ya masalah saya belum selesai? Dari start awal saja Ibu sudah kurang mengikuti Al-Quran. Jadi saat diuji oleh Allah itu, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah apa yang Allah inginkan. Oh, Allah ingin kita bertakwa. Apa setelah bertakwa? Allah janji memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar perlu difikirkan nggak? Berarti fokus kita kemana? Sudah. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum dapat jalan keluar, pasti Bapak Ibu belum. Itu sesuatu yang mudah sebenarnya, nggak usah dibulat-balik. Kan begitu kan? Semakin Bapak Ibu mencari jalan keluar, semakin sulit Bapak Ibu mendapatkan jalan keluar. Karena Allah menginginkan bertakwa. Syarat mutlak Allah memberikan jalan keluar. Nah, sekarang saya mau bertanya. Jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak tahu nih. Dulu waktu SD, bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu SD ya. Karena sekarang Bapak Ibu sudah STW, sekarang saya mau bertanya. Bertakwa adalah, nah, kan jangan-jangan nggak tahu juga ini. Hah? Ayo silakan, bertakwa apa? Dan menjauhi? Udah saya jelasin. Hah? Bapak Ibu sudah segede ini nggak ngerti? Lalu terus selama ini ngaji kemana? Halo? Bertakwa. Nah, coba bayangin Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu tiap hari menjalani hidup dan Bapak Ibu tahu ingin jalan keluar, tapi Bapak Ibu nggak ngerti bertakwa itu apa. Ayo bayangin Bapak Ibu. Padahal buat saya ya Bapak Ibu ya, ngaji apapun itu harusnya hasilnya minimal membantu kita di dalam menyelesaikan masalah hidup. Kenapa? Salah satu fungsi ngaji itu adalah Bapak Ibu punya masalah, dengan pengajian yang dipelajari, Bapak Ibu praktek, masalah selesai. Bapak Ibu punya masalah, dengan pengajian yang dipelajari, masalahnya selesai. Itu fungsinya ngaji. Kalau Bapak Ibu ngaji tetap pusing, tetangga Ibu pun ngaji tetap pusing, terus bedanya yang ngaji sama yang enggak apa? Kan saya lihat ini muka-muka pengajian semua ini. Tapi bertakwa aja nggak paham. Padahal jujur ya, salah satu kebahagiaan manusia apa? Ketika punya masalahnya terselesaikan. Dan Allah ngasih syarat bertakwa. Terus Bapak Ibu nggak ngerti bertakwa. Terus gimana? Ayam dulu, telur dulu, ayam dulu. Kan begitu jadinya. Ibu seneng banget, bahagia Ibu ya. Ayo silakan. Ayo. Apa saya buat begini tuh biar Bapak Ibu sadar gitu loh. Jadi selama ini tuh apa tolak ukurnya? Kita ngaji itu untuk apa hasilnya? Karena semua kegiatan apapun tuh harus ada tolak ukur. Semakin lama ngaji itu harus semakin tenang. Masalah semakin cepat selesai. Doa mudah dikabulkan. Itu fungsinya ngaji.
So males. Nah, terus kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu buat apa? Biarin aja suruh mikir dulu, jangan dulu dijawab Mas Ira. Saya cuma penyadaran gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar ngaji terus masih makin pusing, terus buat apa? Tetap dapat pahala, cuman kan efektivitas dalam menjalani kehidupan kan penting. Padahal kalau bertakwa pasti dapat jalan keluar ya? Kan bertakwa jalan keluar kan begitu nantinya. Terus bertakwa aja bingung. Percaya itu iman. Halo Bu, bertakwa? Berhati-hati di jalan kamu. Berhati-hati di jalannya. Definisi baru. Oke, kita mulai ya. Ini breaknya jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 ya. Baik. Nanti Bapak Ibu praktekkan ya. Takwa ya. Biar nanti Bapak Ibu tetap ikhtiar, yang sakit tetap ke dokter, yang punya hutang tetap urus lunasi, tapi ketakwanya ditingkatkan, baru nanti Allah kasih jalan keluar ya. Gini. Bertakwa adalah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Stop. Petunjuk dulu baru bertakwa atau bertakwa dulu baru petunjuk? Baca lagi Mas Yoran, baca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa dulu baru dapat petunjuk. Ketika ibu bapak dapat petunjuk, masalah selesai nggak? Makanya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Kan begitu ya? Jadi bertakwa dulu atau petunjuk dulu? Bertakwa dulu. 1. Apa itu bertakwa? Ayat 3-nya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa Bapak Ibu? 1, beriman kepada yang gaib. Terus? Melaksanakan sholat. 2, melaksanakan sholat. 3, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Infak sedekah. Terus 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Oke, 5 apa? Dan mereka yakin pada adanya akhirat. Baik, ayat terakhir, ayat 5-nya. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi bertakwa itu poinnya ada berapa Pak? 5. 1 apa? Beriman kepada yang gaib. 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, beriman kepada Al-Quran. 5, beriman kepada hari akhir. Berarti 5 poin ini saya akan kupas. Bapak Ibu nanti praktekkan di dalam menjalani hidup. Buktikan, benar nggak kalau Bapak Ibu sudah memenuhi 5 syarat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan jalan keluar. Ya, oke, saya akan kupas satu persatu ya. Dan langsung cara prakteknya, langsung. Ya, karena Bapak Ibu harus bisa menjalani kan? Oke. 1, beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Nggak kelihatan. Oke, saya sembunyi di sini. Saya gaib nggak nih? Ya nggak begitu dong. Masa gaib cuma nggak kelihatan? Apa Bu? Sesuatu yang kita tidak ketahui. Saya pakai ayat ya, surat 6 ayat 59. Benar nggak? Gaib itu sesuatu yang kita tidak ketahui. Surat 6 ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Padanya itu siapa? Berarti hanya Allah ya. Terus? Lanjut. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang kita tidak ketahui. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ulang ya. Nah, menurut orang bertakwa, menurut definisi takwa,
Berarti ketika Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang tidak diketahui, Bapak Ibu tuh disuruh yakin atau mikir? Makanya kata kunci yang pertama apa? Beriman kepada yang goib. Berarti meskipun ibu tidak tahu, ibu disuruh yakin atau mikir? Oke, contoh. Ibu punya masalah. Ibu tuh sudah tahu belum solusinya? Belum kan? Kalau sudah tahu bukan masalah namanya, betul? Sekarang, ibu tuh ketika tidak tahu solusinya tuh yakin atau mikir? Nah, padahal Allah nyuruh apa? Ada manfaatnya nggak memikirkan yang nggak tahu? Tentu selama bertahun-tahun selama ini ibu kalau dikasih masalah malah mikirin. Lah iya kan? Tuh. Jadi dari awal saja Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh ternyata nggak mengerti. Maksud Allah tuh kalau Bapak Ibu nggak tahu, meskipun Bapak Ibu nggak tahu solusinya, tapi Bapak itu yakin pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi fungsinya beriman kepada yang gaib itu adalah ketika ibu berhadapan dengan yang Bapak Ibu tidak tahu, Bapak Ibu disuruh mikir atau yakin? Baik, rezeki sebelum ke tangan kita. Kita tahu atau tidak? Ibu tuh mikir atau yakin? Biasanya. Aduh, terbolak-balik. Ya terus gimana mau jadi bertakwa kalau begitu? Masa depan tuh mikir atau yakin? Terus yang khawatir-khawatir itu apa? Mikirin apa? Loh, jadi terbolak-balik semua kan? Terus gimana mau dapat jalan keluar? Jadi saya ulang ya, jadi beriman kepada yang gaib itu kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi di ayat Al-Quran itu Allah janjikan, maka tugas Bapak Ibu bukan mikir lagi, tapi yakin. Tapi kan masalahnya berat, tapi saya yakin ya Allah Engkau memberikan jalan keluar. Kalau khawatir tuh yakin nggak? Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kebaikan, boleh nggak kita khawatir kalau itu diterima nggak ya? Itu urusan siapa? Terus kenapa ibu mikir yang nggak mau khawatir pun kan tetap kita nggak tahu kan diterima atau tidak. Harusnya yang kita fokus itu syarat ibadah diterima tuh apa, bukan mengkhawatirkan diterima atau tidak diterima. Paham gak ini? Baik, syarat ibadah diterima apa? Ikhlas. Nanti dijelaskan. Ngerti ya Bapak Ibu? Kayak syarat Allah memberikan jalan keluar itu apa tadi? Takwa. Berarti lebih baik ibu fokuskan bagaimana secepatnya bertakwa. Karena Allah berjanji kalau bertakwa diberikan jalan keluar. Paham ini? Oke, jadi saya ulang ya. Jadi beriman kepada yang gaib itu kita meyakini meskipun kita tidak tahu. Contoh, 94 ayat 5 dan ayat 6. Ya, 94 ayat 5 dan ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa maksud Allah ini? Maksud Allah apa ini? Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Berarti mikir atau yakin? Kalau sudah yakin jalani saja atau khawatir? Terus orang nanya, kenapa kamu jalani saja? Karena saya yakin bersama kesulitan akan ada. Kapan? Saya nggak tahu kapan, tapi saya yakin itu orang yang bertakwa. Loh, jadi selama ini Bapak Ibu nggak beriman kepada yang gaib? Ayo, ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi gimana kita bisa menjalani hidup bahagia kalau Al-Quran yang kita baca saja tidak sesuai? Padahal yang gaib di luar sana banyak nggak? Tapi Bapak Ibu yakin nggak bahwa setiap bersama kesulitan itu ada kemudahan? Meskipun kita tidak tahu kan? Nah, keyakinan itulah yang akan memunculkan kemudahan.
Jadi modal sama Allah itu cuma apa? Yakin, bukan deposito, bukan duit, bukan apa. Bapak semua di dalam hatinya ada keyakinan nggak? Ah, berarti sudah kan beres, bisa semua kan? Loh, iya kan? Sekarang keluar nggak tahu. Emang nggak tahu, makanya harus yakin. Ini saya udah tahu nih di pikirannya pasti, oh salah semua, emang salah semua. Lah kalau benar kan bahagia soalnya. Iya. Iya. Itu namanya iman kepada yang goib. Jadi nanti kalau ada masalah, ibu mikirin solusinya atau yakin pasti ada solusi? Dari situ aja udah berbeda nanti cara menjalaninya, Pak. Lagian saya mau bertanya gini ya Bapak Ibu. Yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah apa? Ada nggak? Yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah ada nggak? Lah kalau enggak, kenapa nggak yakin? Makin bingung kan? Nah itu maksud Allah tuh cuman ingin hambanya, udahlah kamu percaya. Disuruh percaya sama Allah aja susah kok. Bapak Ibu tuh inginnya apa sih? Nah apa Bu? Sifat siapa itu? Saya ke manusia. Oh, saya. Berarti orang yang ngeyel siapa Bu? Break dulu ya. Ya. Baik, kita break dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita break sejenak. Di luar sudah ada kopi dan teh. Kami persilakan untuk bisa mengambil hidangannya sudah disediakan panitia. Silakan. Baru semua kecampur itu. Campur. Langsung ke mana itu? Dengan gawara. Ya. YouTube aja Bapak. Iya, boleh. Enggak. Ah, tak tahu ini. Kopi atau teh? Kopi aja lah sebelum Ya, kopi susu. Ada kopi susu. tambah lemu. Oke, Pak. Mbak Eti, kopi susu. Iya. Iya nggak, Pak? Hah? Assalamualaikum. Nah, Ibu boleh bertanya gimana rasanya setelah mengikuti satu sesi? Alhamdulillah senang, bahagia. Kenapa bahagia, Bu? Senang. Yang tadinya nggak tahu jadi sedikit. Rasanya apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah. Kemarin kehidupannya sehari-hari belum benar, mudah-mudahan nanti ke depannya. Alhamdulillah senang sekali. Yang sebelumnya kehidupan sehari-hari kita itu mungkin banyak salahnya, mudah-mudahan ke depannya bisa kita lebih baik lagi. Ya. Berarti sekarang belum baik, Bu? Berarti belum. Jauh dari kebaikan. Ya enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Boleh kesannya, Bu? Kita baru satu sesi nih, baru pemanasan. Apa yang Ibu rasakan?
Uus. Pas 3 tahun kemana ya? Gitu ya. Saya cuma itu aja. 3 tahun kemana ya? Oke, berkenan Ibu, silakan. Apa yang Ibu rasakan? Jadi apa ya, lebih di aplikasinya, mungkin secara teori kita itu paham ya tentang Quran, tentang takwa, tentang sabar, tapi ketika itu teraplikasi dalam hidup itu ternyata kita banyak yang lepas ya. Ya, iya betul, ternyata kehidupan nyatanya itu ternyata belum terrealisasi dengan baik seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Kita belajar bareng-bareng ya, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dirasakan Bu Ida? Merasakan kalau ternyata hidup kita salah. Alhamdulillah. Harus Ya. banyak diperbaiki dan harus banyak bersyukur. Oke. Ya. Dan mempelajari Al-Quran secara dalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Nah, ini sebagian besar peserta kita. Nah.